Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, tanda-tanda kiamat menurut Islam. Dilansir dari berbagai sumber, kiamat berasal dari kata khiyamah yang berarti kebangkitan atau berdiri. Sebab pada waktu hari kiamat nanti terjadi, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur mereka. Kemudian mereka berdiri di hadapan Sang Pencipta. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan mulai menghitung seluruh amal baik dan amal buruk yang dipertimbangkan secara adil. Berikut tanda-tanda Yaumul Kiamah yang dirangkum dari buku berjudul Tanda-tanda Kiamat. 1. Munculnya berbagai fitnah. Ketika ilmu agama menghilang dan telah pergi bersama pembawanya atau meninggalnya para ulama, maka orang-orang akan mulai hidup tanpa menggunakan dasar hukum agama. Di saat orang-orang hidup tanpa adanya bekal ilmu agama yang cukup, kondisi ini akan melahirkan berbagai fitnah dahsyat. Sebagaimana hal itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebatilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin merajalela. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, Nabi Isa memimpin dunia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 159 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa alaihissalam akan muncul di dunia dan menjadi saksi bagi umat manusia. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya atau Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi mereka. Surat An-Nisa ayat 159. Yang ketiga, kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal itu telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW. Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak. Begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Yang keempat, kemunculan Dajjal. Dajjal yang datang ke bumi merupakan makhluk penyebar fitnah yang paling kejam, dan kemunculannya itu menjadi salah satu tanda-tanda hari kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, Da'abah atau binatang melata. Binatang melata ini merupakan jenis binatang yang mempunyai tungkai tinggi, tidak berasal dari jenis manusia, dan keluar dari dalam tanah. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Yang keenam, matahari terbit dari barat. Tanda-tanda kiamat sudah didekat, yaitu terjadi fenomena langka matahari terbit dari arah barat. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat keanehan ini, mereka langsung beriman, tapi orang yang baru beriman di waktu itu tidak ada gunanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, hadirnya kaum Ya'jud dan Ma'jud. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ya'jud dan Ma'jud, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi ketika menjelang hari kiamat. Mereka berkata, "Wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'jud dan Ma'jud itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan daging penghalang antara kami dan mereka?" Yang delapan, terjadi gempa berturut-turut. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan terjadi gempa bumi dahsyat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan. Gempa tersebut terjadi dari arah timur, barat, dan jazirah Arab. Yang sembilan, muncul kabut atau dukon. Kemunculan kabut di antara tanda-tanda kiamat itu benar terjadi.
Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah adab yang pedih. Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Kemunculan api. Ada banyak hadis yang menerangkan bahwa ketika hari kiamat akan muncul api yang menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari zaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Nomor 11, Ka'bah akan hancur. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hancurnya Ka'bah ini dilakukan oleh Dhu As-Suwaihatain yang digambarkan dengan perampasan perhiasan Ka'bah hingga pelepasan kain penutup Ka'bah. Yang nomor 12, Al-Quran dimusnahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Isa akan turun, membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun, menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabillah dan sunnahku, kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Mu'ad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun, Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas. Hadis riwayat Ibnu Hayyan. Diriwayatkan dari Ibu Mas'ud, ia berkata, Al-Quran akan dicabut dari dada kalian di waktu kalian tidur, hingga dia keluar dari rongga setiap orang yang menghafalnya, dan setelah itu Al-Quran tidak ada lagi di bumi.